Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih sehat anak-anak semua. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan. Bagaimana kabarnya untuk pagi hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Mari sebelumnya pelajaran kita mulai, kita terlebih dahulu berdoa bersama. Sebagaimana mestinya setiap hari kita berdoa, setiap melakukan apa saja, apalagi pada saat belajar. Yang tujuannya mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat dunia hingga akhirat. Amin. Allahumma amin. Mari pada anak-anakku sekalian, untuk memimpin doa, saya akan tunjuk di sini anak saya yang paling tampan. Ini Ananda Ali Mustafa, coba. Dipersilakan untuk memimpin doa pada hari ini. Dipersilakan. Ya, teman-teman, mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi Alhamdulillah. Coba anak-anak, kayaknya semuanya tadi sebelum berangkat sudah makan semua kayaknya. Sudah, Pak Guru. Alhamdulillah, kalau sudah makan berarti betul-betul siap. 2 piring, Pak Guru, makannya. Materi pelajaran di hari ini. Untuk menambah kesemangatan, saya punya tepuk semangat anak-anak, ya. Tepuk semangat. Semangat, yes, gitu aja. Iya. Iya, Pak Guru. Bisa apa enggak anak-anak? Bisa dicoba ya? Bisa, Pak. Ya, Pak Guru. Ya, mari kita coba bersama agar supaya lebih semangat lagi, lebih fresh. Mudah-mudahan pelajaran kali ini bisa menambah wawasan kalian sehingga apa yang didapatkan dari rumah hingga ke sekolah ini mudah-mudahan dapat ilmu tambahan yang bermanfaat. Baiklah anak-anak, untuk berikutnya adalah penjelasan tentang materi kita pada pagi hari ini. Tapi sebelum saya melanjutkan ke materi berikutnya untuk pada hari ini, sekedar mengingat tentang pelajaran minggu yang lalu kita membahas tentang surah Al-Fil. Nah, beberapa surat Al-Fil yang kita bahas tentang kaitannya dengan ilmu tajwid yaitu hukum nun mati. Yang pada saat itu belum selesai, kita lanjutkan pada pagi hari ini. Untuk berikutnya yaitu tentang kita belajari yaitu tentang Al-Quran surah At-Tin. Sebelumnya mari kita baca bersama dan saya bacakan, nanti diikuti bersama ya. Ya, Pak Guru. Ya, bisa diikuti bersama. Surah At-Tin, baru nanti saya paparkan tentang beberapa hikmah di dalam pelajari surah At-Tin yang kaitannya tentunya bab nun mati atau tanwin. Tapi mari kita baca bersama anak dengan bacaan tartil. Artinya tartil itu dibaca pelan-pelan dengan tujuan bacaannya agar supaya bacaan menjadi baik, bacaannya
benar dan baik menurut ilmu tajwid. Karena bacaan tentunya di sini perlu diketahui anak-anak itu ada 3. Cara membaca Al-Quran itu ada 3. Yang pertama itu adalah tartil sesuai dengan anjuran Al-Quran, yakni yang bunyinya warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran itu dengan cara tartil. Artinya kita membaca Al-Quran dengan pelan-pelan. Yang tujuannya agar supaya yang kita baca itu adalah benar sesuai dengan ilmu tajwid yang kita pelajari nanti. Yang kedua, metodenya ada yang sedang, tidak terlalu cepat juga tidak terlalu pelan. Itu namanya tadwir. Yang pertama apa namanya? Tartil. Kemudian yang kedua namanya tadwir. Sedang, tidak terlalu cepat juga tidak terlalu pelan. Kemudian yang ketiga itu ada namanya hadar. Hadar ini tingkatan bagi mereka para tahfidzul Quran, bagi mereka yang sudah hafal Al-Quran, itu namanya hadar. Lah untuk kali ini kita mempraktekkan metode bacaan dengan cara tartil, artinya dengan cara pelan. Mari kita ikuti bersama. Saya akan membacakan terlebih dahulu, baru anak-anak nanti bisa menirukan. Siap anak-anak ya? Ya. Ya, Pak. Mari baca surah At-Tin dengan bacaan isti'adzah terlebih dahulu, kemudian basmalah, baru dengan surahnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Wattini wazzaitun. Waturi sinin. Waturi sinin. Wahadzal baladil amin. Wahadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nah, anak-anak, kita sudah baca bersama-sama dengan baik. Yang selanjutnya adalah tentang tajwid. Tujuan kita belajar ilmu tajwid agar supaya kita di dalam membaca Al-Quran itu membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Tentunya dari sisi makhrajnya, mungkin dari panjang pendeknya, kemudian bacaannya dibaca jelas, bacaan samar, dan lain sebagainya. Ini yang mengatur adalah ilmu tajwid, anak-anak. Dalam hal ini, untuk kali ini yang saya jelaskan terkait dengan hukum nun mati dan tanwin. Hukum nun mati dan tanwin itu apabila huruf hiti ya, artinya apabila nun mati atau tanwin bila mana bertemu dengan huruf hijaiyah yang jumlahnya 28, maka akan terbagi menjadi 4 bacaan. Apa saja di antaranya anak-anak 4 bacaan itu? Yang pertama adalah bacaan idhar. Kemudian yang kedua dibaca idgham. Yang ketiga dibaca iklab. Yang keempat dibaca ikhfa. Dan masing-masing di sini semuanya dari 28 huruf hijaiyah itu terbagi. Huruf idhar itu ada 6 huruf. Nanti akan saya sebutkan kalian. Sudahkah di antara kalian mempelajari ilmu tajwid terkait dengan hukum nun mati dan tanwin, anak-anak? Sudah, Pak. Coba tanya di antara kalian.
Jadi idhar itu ada 6. Kemudian huruf idgham. Coba saya nyuruh kepada Ananda Muhammad Saidin. Huruf idgham itu ada berapa? Jadi yang jelas di sini bacaan Al-Quran sudah selesai. Sekarang saya mau tanya di antara kalian semua tentang hukum nun mati terkait dengan surat At-Tin. Pada bacaan bacaan ajrun ghairu mamnun. Ini dinamakan bacaan apa? Bacaan Idhar. Guru. Kemudian untuk berikutnya nanti di antara kalian saya akan bentuk kelompok, ya mungkin kelompoknya A, B, C saja. Sudah bentuk 3. Yang pertanyaannya diantaranya adalah terkait dengan pembelajaran surah At-Tin pada kali ini. Saya akan bertanya tentang yang pertama adalah apa arti dari ayat pertama pada surat At-Tin untuk kelompok pertama. Kemudian yang kedua, kelompok yang berikutnya, coba carikan contoh bacaan terkait hukum nun mati dan tanwin dari ayat 1 sampai ayat ke-6. Yang ketiga, kelompok 3 yaitu adalah apa isi kandungan atau terkait dengan surat At-Tin di sini, pesan moral yang disampaikan dalam surat At-Tin dalam kehidupan sehari-hari jika diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Itu saja anak-anak, mungkin kalian bisa menjawab di antaranya 3 kelompok itu nanti bisa mempresentasikan masing-masing. Ya kasih waktu cuma 2 antara 3 menit ya. Bisa diskusi anak-anak ya. Kalau sudah selesai, mari untuk kelompok yang pertama atau mungkin kelompok yang kedua bisa untuk mempresentasikan dulu. Silakan kelompoknya Ananda Muhammad Saidin, bisa Pak? Muhammad Saidin. Oh, silakan. Pertanyaannya adalah coba yang kedua tadi pertanyaannya hukum bacaan nun mati atau tanwin terkait dengan surat At-Tin, tolong dicarikan di situ pada ayat keberapa dan bacakan. Pada ayat yang ke-6. 6 Pak Guru. Nah, yang ke-6 di sini bacaannya bacaan idhaya. Alhamdulillah. 100 untuk Ananda Muhammad Saidin. Tepuk tangan dulu untuk anak yang lain. Alhamdulillah, terima kasih. Apresiasi yang sangat tinggi pada kalian semua yang sudah berdiskusi dengan baik. Baiklah anak-anak, untuk berikutnya untuk menyingkat waktu. Jadi di sini yang jelas pesan utama. Jadi kesimpulannya adalah dalam kita belajar Al-Quran, tentu kita di sini disuruh belajar ilmu tajwid. Tujuannya adalah agar supaya kita membaca Al-Quran dengan baik sesuai dengan makhraj, meliputi juga panjang pendeknya, kemudian samar, dibaca jelas dan lain sebagainya terkait dengan ilmu tajwid yang kalian pelajari. Di sini kesimpulannya, jadi intinya itu. Yang kedua, ini bagaimana kita setelah mempelajari ilmu
tajwid bacaan surat At-Tin, kemudian pesan moral apa yang disampaikan. Itu harus bisa mengimplementasikan dalam keseharian. Yang tentunya di situ laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan di sana disampaikan bahwa Allah dalam berfirman dalam ayat ini, sungguh-sungguh telah diciptakan al-insan. Insan itu adalah manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dengan dalam bentuk sebaik-baiknya. Jadi kita sebagai manusia agar supaya pesan moral yang disampaikan di situ salah satunya adalah kita sebagai makhluk yang mulia yang diciptakan oleh Allah dengan sebaik-baiknya agar supaya kita bisa bersosialisasi dengan masyarakat dengan baik, dengan keluarga, dengan guru dan lain sebagainya. Ini intinya kita diciptakan oleh Allah agar supaya jadi makhluk sosial. Artinya kita harus berhubungan baik dengan sesama manusia. Intinya itu anak-anak ya. Jadi untuk berikutnya alhamdulillah bersama-sama, dan sebelumnya pesan saya tolong dipelajari apa-apa yang sudah saya terangkan tadi terkait dengan ini, kalau bisa dikembangkan dalam surat lain untuk mencari hukum nun mati dan tanwin. Itu saja anak-anak mungkin dari saya. Mari kita baca dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini jadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirabbil alamin.